Halo, selamat malam. Malam ini, saya Fitria dari Duanyam. Malam ini kita bakal ngobrol sama Mbak Agnes, Mbak Agnes Tia. Beliau itu co-owner dari Kias Leather. Oke, aku mau cerita sedikit sih tentang Duanyam. Duanyam itu kewirausahaan sosial yang berbasis dari kerajinan tangan, yang saat ini kami tuh udah bekerja sama lebih dari 1.400 mama penganyam di seluruh Indonesia, terutama di daerah terpencil kayak di NTT, Papua, dan Kalimantan Selatan. Nah, Duanyam itu sangat paham kendala UMKM dalam manajemen, order, produksi, inventory sampai pengiriman, sehingga ingin sekali bisa membagikan pengalaman kepada UMKM lainnya. Bentar ya, aku sambil Hai Mbak, aku lagi nunggu Mbak Kias. Oke, Mbak Agnes, selamat malam teman-teman. Hai. Hai. Halo, Mbak Fitria. Di Duanyam dan Kreologi. Iya. Jadi malam ini kita nih bakal ngobrol sama Mbak Agnes nih. Mbak Agnes adalah Halo. owner dari Kias Leather. Yeay. Oke, sebelum kita mulai nih Mbak, aku pengen Iya, cerita sedikit sama yang lagi lihat nih malam ini tentang kreologi. Kreologi itu apa gitu. boleh Nah, Mbak. kreologi itu sebuah ekosistem yang dibangun oleh Duanyam. Jadi tempat bagi pengalaman gitu sama teman-teman UMKM yang mungkin mengalami kesulitan masalah manajemen produksi, terus inventorinya kayak gitu. Jadi itu yang berusaha diciptakan oleh Duanyam di Kreologi. Jadi malam ini kita berkesempatan nih ngobrol sama Mbak Agnes yang tadi saya sudah sebutkan, owner dari Kias Leather. Nah, kita bakal ngobrol nih tentang Kias Leather tuh apa gitu. Gimana Mbak? Siap? Iya, siap. Oke. Oke, pengen tahu Ya, nih perkenalan dulu Kias Leather tuh apa? Latar belakang berdirinya, terus sebenarnya di mana nih lokasinya Kias Leather? Kias itu kita lokasinya ada di Jogja, Mbak. Tepatnya di Maguwoharjo, Sleman. Jadi awal usaha ini itu dulu dari orang tua. Jadi mulainya tuh dari tahun 90-an. Itu dulu awalnya orang tua saya itu uh, menjual barang-barang handicraft seperti wayang, batik, seperti itu. Tapi karena awalnya dulu itu namanya Kerajinan Indonesia. Kerajinan Indonesia Art Shop karena menjual barang-barang handicraft macam-macam gitu kan. Terus kemudian karena melihat adanya peluang dan permintaan pasar, makanya terus usaha ini berkembang menjadi produsen tas kulit untuk pasar ekspor. Terus gitu. Jadi kemudian di tahun 2011 itu ada masa transisi dari orang tua ke anak-anak, dari bapak ke anak-anak itu dari situ kami mulai mengganti nama Kerajinan Indonesia itu menjadi Kias. Jadi sebenarnya Kias itu singkatan dari Kerajinan Indonesia Art Shop. Gitu, Mbak. Oh, itu singkatan berarti ya. Tadinya Iya. itu oke, kreatif juga ya jadi Kias. Oke. Jadi sekarang Kias Leather itu dijalankan oleh generasi kedua ya Mbak berarti ya? Iya, betul. Oleh generasi kedua. Oke, bertiga nih ya. Iya, tiga. Wah, keren-keren. Berarti total itu Kias Leather berarti sudah ada di Indonesia itu lebih dari 90-an ya? Sekitar Iya. 30 tahun. Ya. Iya, bisa ya, sekitar 30 Wah, tahun. oke, keren banget nih. Sangat berpengalaman nih pasti.
Jadi pengen tahu nih. Sekarang kan tadi Mbak sempat cerita akhirnya kan tadi banyak apa namanya dari wayang ya kan. Ya, Awalnya dari itu terus kemudian fokus ke kulit tuh ya. Itu ya. tahun tadi berapa tahun Tahun 90. 90-an, tahun 90-an itu ada permintaan untuk pembuatan tas kulit, makanya terus kita mulai beralih ke pembuat jadi produsen tas kulit itu. Oke, jadi Gitu. khusus di produsen tas kulit ya. Tas kulit, ya. Oke, Fokusnya di jadi situ. mulai saat itu sampai sekarang lebih banyak di tas kulit. Ya, Bukan betul. lebih banyak, memang fokusnya di tas kulit ya. Oh, fokusnya. Sorry, sorry. Bener, Mbak. Terus tas kulitnya itu produknya apa aja itu kalau boleh tahu? Maksudnya ya tahu tas kulit, tapi bentuknya kayak apa tuh? Maksudnya apakah tote bag atau yang buat Ya. cowok, cewek atau unisex atau gimana, Mbak? Kalau kita itu specialty-nya di ini, suitcase. Suitcase klasik gitu, itu specialty-nya kita. Tapi kita juga ada beberapa model tas lain kayak briefcase, terus kamera bag, terus untuk tas-tas wanita untuk sehari-hari itu kita juga ada gitu. Jadi macam-macam Oke. modelnya. Kalau boleh tahu nih, aku kan sempat buka-buka di ini ya, di IG-nya Kias nih, kepo nih Iya, aku. Itu dibilang apa tuh vegetable tan vegetable apa tan leather leather. itu maksudnya gimana tuh, Mbak? Iya, Veg- kan mungkin eh, istilahnya terlalu khusus dari seorang awam tuh kayak "Hah, apa tuh gitu kan. Aku aja bingung jadi Mbak pertamanya. Apa itu Mbak? Jadi kalau vegetable tan leather itu jadi kulit sapi yang dia diprosesnya proses penyamakannya tuh dengan bahan-bahan natural dari tumbuhan, bahan apa cara memasaknya, istilahnya gampangnya tuh cara Oh, memasaknya tuh memasak pakai, kulitnya ya. iya betul, cara memasak kulitnya itu pakai bahan bakunya tuh dari tumbuhan. Wow. Tumbuhan Spesifiknya apa tuh? dari kulit kayu akasia, Mbak. Oh, oke. Gitu. Jadi makanya Akasia. Akasia ya. jadi Nah, jadi makanya lupa itu bentuknya. disebutnya vegetable tan leather gitu. Oh, oke. Jadi kayak direbus gitu ya, saya pakai daun itu, terus kemudian makanya namanya Direndam, kayak oh ya. direndam, oh Iya, bukan direbus, maaf. direndam. Nanti jadi krecek kalau direbus ya Mbak, Krecek. maaf. Ya, kalau direbus jadi krecek, Mbak. Gudeg nanti jadinya. Jadi budek nanti. Terus apakah awalnya itu cuman sekarang kan tadi Mbak Agnes sudah bilang kalau itu suitcase, terus tas Ya. kamera, terus apa namanya? Apakah cuman tas aja atau khusus itu atau ada produk lain lagi kayak mungkin dompet atau barang-barang Kalau produk kecil gitu boleh? kalau kita khusus di tas itu sih, Mbak. Fokusnya ke tas Oke. aja. Kalau Jadi untuk tas dari yang kecil sampai yang besar ya, maksudnya iya, small, betul. medium sampai yang Iya, besar. sampai yang Oke. besar. Mm. Oh iya, aku lihat sih kayak serinya suitcase-nya itu ya dari yang Iya, kecil sampai yang dari yang gede. kecil sampai yang besar itu ada semua. Oh ya, ini aku sambil menyapa yang lagi nonton. Kalau ada yang mau nanya, boleh loh di apa kolom komen, boleh nanya, nanya sama Mbak Agnes. Jangan yang susah-susah ya, tapi Oh iya, pertanyaannya biasanya gampang, jawabnya yang susah Mbak. iya, betul. Oke, tadi kan udah diceritain nih apa pakai kulit apa, terus kenapa sih pakai pakai apa namanya eh, pakai vegetable tan leather itu kenapa ya? Kenapa kita memilih vegetable tan leather itu karena vegetable tan leather itu punya karakteristik yang beda. Jadi dia lebih unik. Semakin lama dia dipakai itu nanti kan semakin warnanya tuh akan semakin vintage. Lebih Oke, unik aja sih, Mbak, karena dia punya jadi kayak karakteristik yang beda. matang gitu ya kulitnya ya. Iya, lebih mateng, lebih apa ya? Ya lebih cantik gitu lah. Ya, ini Mbak ada yang nanya Ya, nih dari Panggah Pambudi. Halo Kak ya. Agnes, mau tanya apakah bisa custom tas? Bisa, kita terima kalau mau custom tas, kita bisa. Kita terima Oke, custom satuan tuh bisa. Terus nanti kalau misalnya mau satuan kita bisa.
satuan bisa kita terima. Oh, wow. Untuk apa misalnya nanti mau ditambah apa namanya itu engrave itu juga bisa, atau di emboss itu juga bisa. Kita Oh, lagi mumpung ini kita lagi ada promo, iya iya, aku lagi sempat lihat tuh promo. kita ada lagi ada promo itu, bisa custom custom tas satuan, nanti kita akan kasih bonus engrave inisial namanya, jadi lebih personal lagi Wah, kan kita keren banget. ketika pakai tasnya gitu. Oh wow, keren tuh. Silahkan Mas Panggah Pambudi tuh, boleh tuh. Boleh kepo ke IG-nya Kias Leather. Kias Leather ya kalau Kias nggak salah ya. Leather, ya betul, Ya, nyambung kan Kias Leathernya ya. iya nyambung Mbak. Ya, boleh langsung dicek. Boleh langsung DM mungkin nanti Mimin yang menjawab. Oke, pengen tahu tadi sempat sempat sepintas ya ngobrol tentang proses produksinya. Direndam dengan daun akasia ya. Kulit kayu akasia. Oh, sorry, kulit Ya, kayunya. Itu ya. biasanya berapa lama tuh Mbak merendamnya? Sekitar 2 minggu sampai 1 bulanan gitulah Mbak direndam. Nanti setelah itu baru nanti diolah lagi sampai nanti sampai jadi kulit siap untuk produksi. Oh wow, 1 bulan. Terus Ya. dijemurnya? Dijemur nanti Jadi setelah udah 1 bulan terus dijemur. itu sudah nanti Oh, udah apa termasuk ya? jadi nanti setelah direndam pakai kulit kayu akasia itu, nanti terus ada proses lagi, diproses di apa namanya, kayak digiling gitu. Terus nanti setelah itu dijemur, setelah jemur nanti baru dia akan siap untuk jadi bahan baku ini apa namanya, bahan baku tas. Oh, oke. Ya, ya, seru sih ya. Aku Ya seru. bayanginnya kayak seru, tapi belum lihat sih, baru bayangin aja. Em, Tadi kan emang kenapa pakai itu, jadi kelihatannya setelah setelah semakin lama dipakai itu semakin hitam, semakin bukan hitam ya, maksudnya semakin matang, semakin keren gitu. Iya, betul. Oke, Makin vintage warnanya. ya, vintage ya, keren. Iya, Pasti keren sih. Aku ngeliat iya. produknya tuh keren-keren. Aku Makasih, jadi Mbak. tertarik ya. Malah aku yang ini nanti. Terus kalau boleh tahu nih, Mbak, itu kan karena itu kulit kulit sapi ya. Terus Ya, manajemen manajemen apa namanya bahan bakunya itu seperti apa? biasanya ketika nanti itu kulit kulit yang siap untuk diproses kemudian itu datang ke kita, itu biasanya kita sortir dulu mana yang eh, masuk standar kualitasnya Kias. Nanti Mm-mm. setelah itu nanti kita simpan dulu, simpan di gudang di penyimpanan. Kita cara menyimpannya kita gulung. Nanti kalau yang sudah siap untuk dipola itu biasanya kita sampirin aja gitu, jadi supaya lebih gampang untuk memilih mana yang akan akan dipola Oke, gitu. diolah untuk siap diproduksi ya. Ya, Eh apa tuh namanya? Itu berarti kulit-kulitnya itu berarti dari vendor ya, iya, bukan dari maksudnya bukan dari kiasnya sendiri yang nyari apa yang menyamak. sapinya sendiri terus di itu Oh bukan ya? enggak, bukan. Jadi Kias itu sebagai produsen aja. Nanti Oke, kalau 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 apa namanya kulitnya itu ada suppliernya sendiri yang biasanya datang ke Kias untuk nanti kita kita beli. Tuh. oke. Itu vendornya pasti kan udah vendor yang apa ya sesuai standarnya Kias tuh ya. Iya, betul. Iya. Ya, berarti vendor-vendornya itu sangat terpercaya dan apa namanya nggak akan kan kadang-kadang gini nih ada vendor yang dia Hmm. eh, tadinya oke terus jadi gak oke gitu kan. Itu gimana tuh Iya. caranya Kias juga menjaga menjaga apa namanya kualitasnya tetap sama tuh. Biasanya itu Mbak, kalau ada ketika bahan baku datang ya itu kita sortir. Kita pilih dulu Hmm. satu-satu. Jadi kita milihnya tuh per lembar. Per lembar kita lihat dulu. Ini kira-kira bagus atau enggak. Kalau misalnya itu tidak masuk standarnya Kias, Kias nggak akan terima gitu. Karena kan
eh, kita kan punya punya standar kualitas produk sendiri ya. Jadi nggak Ya. mau jangan sampai nanti ketika kita cuman milih bahan bakunya secara asal-asalan, nanti itu akan menurunkan standar kualitasnya kias gitu. Ya, jadi jangan takut sama standar kualitas, maksud standar stasnya Kias, karena Iya, lihat dari cara pemilihannya aja Kias sangat apa memperhatikan kualitasnya gitu kan. iya, Itu dijaga dari berapa udah 30 tahun ya Mbak, dijaga dengan baik ya. iya, bisa. Em, Gitu. kalau boleh tahu nih, inovasi. Nah, ini kan tadinya kan dari orang tua nih kan, terus Iya, turun ke anak-anaknya yang sekarang berarti generasinya Mbak Agnes. Itu iya. gimana inovasi desainnya? Apakah sama dari yang dulu tuh gak ada perubahan atau gimana? Kalau dari suitcase, kita tetap sama. Kalau dari misalnya dari suitcase sendiri ya itu sama tetap eh, dari waktu ke waktu itu modelnya sama. Cuman kalau untuk tas-tas yang lainnya itu biasanya kita upgrade upgrade modelnya disesuaikan dengan tren terbaru. Misalnya ada bisa eh, ganti di talinya atau tutupnya, model tutupnya seperti itu. Kita sesuaikan dengan tren yang ada sih, Mbak. Oke, itu biasanya siapa Mbak yang mengerjakan? Apakah punya in-house designer atau gimana? Ada kreatifnya sendiri, ada itu untuk ini Oh, untuk karena kan kita kan family business ya. Jadi ya. ya di antara ini jadi kakak saya sih biasanya yang untuk desain itu. Dia bagian Oh, jadi bagi kreatifnya. tugas ya, bertiga ya. Ya bagi Ada tugas, yang ya betul. desain, ada yang Ya, jualan nih, kayak Mbak Agnes yang iya. jualan nih. Saya yang ini bagian produksinya, Mbak. Oh, justru malah produksi. Woi, pantesan ngerti banget ya. Cara penyamaan dan lain-lain. Eh, pengen tahu Mbak, ini cara menjaga standar kualitasnya selain tadi ya, apa namanya, menjaga dari vendor itu gimana? Maksudnya menjaga kualitas tetap sama dari tahun 30 tahun yang lalu sampai sekarang itu gimana? Selain betul-betul memilih vendor yang apa terpercaya atau produk apa namanya bahan baku yang terpercaya, selain itu apa Mbak? eh apa namanya? Kalau kita dari step by step itu biasanya kita ikuti dari pemilihan bahan baku, kemudian nanti ketika setelah pemulaan kan dipotong itu kita cek lagi mana yang oke, mana yang enggak. Jadi dari awal kita sudah kita benar-benar kita jaga supaya Mhm. jangan sampai terlalu banyak reject nantinya. Oh, oke. Ya gitu. Nah, Gitu ini sih. kan kalau nggak salah, pasti bener ya. Kalau nggak salah pasti bener. Itu kias leather itu bener-bener handmade kan. Jadi Iya. cara pemotongan polanya. Nah, kalau biasanya nih Hmm. pemotongan pola kalau pakai tangan kan kadang-kadang nggak sama. Itu Iya. cara menjaga supaya tetap sama tuh gimana Mbak? Ada pakai pola. Jadi Polanya bener-bener ini ya. ya kita ada pola sendiri. Jadi ketika di kulit itu nanti polanya digambar dulu Mbak di pola di kulitnya itu baru nanti kemudian dipotong. Tapi Oke. kalau untuk custom yang apa namanya partai besar itu biasanya kita dibantu dengan mesin potong, ada mesin potongnya sendiri gitu. Jadi itu untuk menjaga supaya uh, size-nya kalau dari Ya. size Saya kan produknya itu nanti tetap kalau sama. banyak ukurannya lari kan Ya, jadinya. benar-benar. Iya, betul. Ya, Kalau oke. handmade resikonya di situ ya. Iya, jadi Ya, pakai kalau pas jahitnya mesin. gimana Mbak? Kalau jahit biasanya itu Jahitnya kita jahit tangan atau gimana? ya kalau kalau apa namanya kalau untuk di body biasanya kan jahit tangan. Kalau jahit tangan itu Hmm. biasanya kita bikin polanya dulu juga untuk dijahit tangan itu. Jadi biar bisa sama rapi gitu. Oke. Gitu. Wow, keren Ya. banget. Ini tadi ada yang sempat nanya juga dari Edit Gallery, mau sempat tanya,
ini customnya kemana. Nah, dia pengen bikin custom juga sepertinya. Nah, langsung hubungi ke ini Kias Leather aja, ke IG-nya. Ke IG-nya bisa DM ke Kias. Itu ada di bio-nya juga ada WhatsApp, bisa hubungi lewat WhatsApp juga. Nah, itu lengkap. Penjelasan dari Bang. Oke. Em, nah, ini kan sudah apa ya? Hampir udah 30 tahunan nih. Ya. Biasanya kendala apa aja sih yang biasa ditemui nih, Mbak? Kendalanya banyak ya Mbak ya, karena kan zaman dulu sama zaman sekarang kan sudah beda. Kalau Hmm. zaman dulu marketnya kan belum terlalu nggak sebesar sekarang ya untuk tas kulit itu. Hmm. Jadi Ya. ya itu kita persaingan antar produsen kulit itu lumayan besar untuk sekarang ini. Kalau apa uh, kalau dari internalnya biasanya kan karena itu handmade ya. Kadang-kadang kan Ya. ada human error-nya juga. Kalau Oh human iya error betul. ya kan. Jadi itu Mm-mm. kadang-kadang itu yang harus kita jaga sih Mbak supaya bisa tetap konsisten dengan kualitas produknya kita. Oke, kalau misalnya human error itu berarti diganti semua ya? Aku ngebayangin ya, kan cara jahit tangan, terus apakah langsung diganti semua atau Uh, enggak sih Mbak, tergantung ininya, tergantung kesalahannya. Kalau misalnya itu masih bisa diperbaiki, akan kita perbaiki. Kalau misalnya yang fatal, tentunya nggak akan kita kirim ke customer ya, karena kita ya? pilih dulu. Itu gunanya quality controlnya kan di situ. Jadi makanya dari awal kita meminimalisir supaya uh, kualitas itu tetap terjaga, jangan sampai apa namanya melenceng dari standar kualitas produk itu. Ya. Ini Ya, Mbak ada ya. pertanyaan lagi dari Wix Pitaloka. Kias Leather pernah mengerjakan custom kolaborasi nggak dengan kulit Ecoprint? Belum pernah Ibu. Mungkin Wow, mungkin ini bisa jadi peluang ya. ya good challenge nih, good Good challenge, challenge. good opportunity. Ya betul. Belum pernah kalau Wow, sama EcoPrint. ya itu nanti Kalau bisa berhubungan. bisa itu nanti apa siapa tahu bisa jadi opportunity baru buat kami. Ya, pengen tahu nih, kan sudah lama juga ya Kias Leather ini berarti udah ekspor kemana aja nih Mbak? Kita udah pernah ekspor ke Belanda, ke Swedia, Hmm. ke UK. Kalau sekarang ini kita lebih banyaknya ke Jepang. Oh, ke Jepang ya, Iya, pasarnya ekspor ke lebih banyak. Jepang. Oh ya, aku sempat lihat di story-nya Kias Leather beberapa hari yang lalu kayaknya. Iya, iya. Oh ya, ini selama masa pandemi ini gimana? Pasti kan ada perubahan ya. Jadi, Iya, betul. sorry, sebelum ke situ aku pengen tahu nih, biasanya cara pemasarannya gimana nih Kias Leather? Kalau kita kan pemasaran biasanya kan karena kita fokusnya ke ekspor ya Mbak ya. Biasanya kita Ya. ikut pameran kayak TI bareng dengan Du Anyam juga kan itu kita ikut Ya. pameran-pameran seperti itu untuk mencari pasar ekspornya. Kalau untuk lokalnya itu kemarin-kemarin kita belum terlalu masuk ke pasar lokal. Pasar lokal biasanya cuman kita ikut pameran setahun sekali aja di Inatraf itu. Oh, Lainnya oke. ya sama lewat ini website. Kalau sekarang kita udah mulai masuk ke marketplace juga tuh. Oke, berarti website marketplace. Marketplace-nya di Di Shopee ada, di Tokopedia ada, Oke. Tuh website teman-teman juga yang ada. mau lihat-lihat bisa langsung lihat di Tokopedia atau Shopee atau langsung ke website. Atau Betul. tadi kalau mau custom bisa langsung DM atau WA. Iya. Terus ini kan
sebelum pandemi kan kita bisa dengan mudah kayak 2 jam sendiri kan kita bisa ikut pameran kan. Ya, Nah sekarang sejak pandemi kan pameran nggak ada nih, nggak ada. semuanya serba virtual. Nah itu Ya. ada pengaruhnya. Ada pengaruh pengaruh lumayan berpengaruh ya, karena biasanya kan kita fokusnya ke ekspor, sekarang harus ekspor sempat berhenti kan, kita harus putar otak gimana caranya supaya ini bisa tetap berjalan. Makanya sekarang kita pengen fokus masuk ke pasar lokal, lebih masuk ke pasar lokal lagi. Makanya terus kita apa namanya dengan di Shopee, di Tokopedia, terus lebih banyak apa namanya promo di Instagram, di website itu untuk supaya kita bisa tetap jalan terus, Mbak. Ya, jadi mengikuti apa yang ada sekarang ya. Iya, gitu apa yang ada sekarang. Selama masih ada peluang untuk masuk ke lokal, kita masuk. Ya, berarti sekarang sejak mulai pandemi pasar lokal udah mulai dilirik nih ya. Maksudnya Iya, orang-orang lokal juga, wah Kias Leather kayak ini iya, malam ini pasti teman-teman juga langsung lihat, langsung pada mulai belanja. Lagi ada diskon kan katanya. iya. Oke, Lagi ada. ini sekarang pengen tahu nih, apa sih kelebihan dari Kias? Misalnya, apakah selain produknya, tentu saja produknya kan pasti bagus tuh. Apa yang ditawarkan sama Kias? Selain itu ya, selain produknya emang keren. Selain produk kita ini ada lifetime guarantee. Jadi Oh, wow, itu gimana tuh? jadi ketika nanti setelah apa namanya customer beli, nanti dalam seiring waktu pemakaian, misalnya ada yang perlu diperbaiki, kayak misal talinya lepas atau jahitannya lepas, itu bisa nanti dikembalikan ke kita untuk kita perbaiki tanpa biaya. Kecuali kalau misalnya ada penggantian kulit gitu, mungkin ada biaya tertentu ya. Seperti Oh, itu. kalau aku belinya 10 tahun yang lalu? Bisa, boleh aja, Mbak. Ini bahkan Oh, bahkan ada bahkan itu salah satu buyer kami di Jepang. Itu mm-mm. dia juga sama menerapkan lifetime guarantee. Jadi kadang kita menerima tas-tas yang sudah dipakai oleh customer di Jepang, Ya. cuman satu atau dua pieces untuk apa? Untuk dikirim ke kias untuk di repair aja. Habis itu Oh. nanti kita kembalikan lagi, kita kirim lagi ke Jepang sampai seperti itu. Tuh. Wah, aku jadi penasaran nih loh. Waduh, kayaknya harus mencoba membeli loh. Iya harus, Mbak. Siapa tahu nanti 10 tahun lagi, wah aku mau coba tapi kok lama banget ya 10 tahun ya. Mungkin tahun depan. Oke, ini kan tadi kita udah denger nih ya gimana Kias Leather dari awalnya dari bisnis orang tua, kemudian diteruskan oleh anak-anak, Iya, generasi kedua, kan tantangannya tentu akan berbeda ya dari orang tua terus ke anak-anak. iya. Biasanya itu konon katanya bisnis yang dilanjutkan oleh penerusnya itu akan berbeda dan lebih berat. Nah, gimana dengan Kias Leather? Karena kan em, apa namanya membuka sesuatu, mendirikan sesuatu itu persoalan yang apa namanya yang kata orang kayaknya lebih gampang gitu dibanding harus mempertahankan. Ini gimana kalau dari menurut Mbak Agnes? Kalau berat, iya memang berat sih, Mbak. Karena apa ya? eh gimana ya ngomongnya? Ya kalau berat sih ini meneruskan eh, usaha dari orang tua tuh memang nggak gampang ya. Apalagi ketika zaman dulu melihat melihat bagaimana orang tua menjalankan bisnis ini sampai bisa bisa survive sampai sekarang Ya, itu kan banyak sekali tantangan yang beliau hadapi ya. ya, Beda ya. dengan berbeda dengan ketika kita sekarang harus menjalankan sendiri gitu. Kalau bisa dibilang ketika sekarang itu kita menjalani itu ternyata waduh ternyata susah ya gitu loh. Mencari
mencari buyer itu nggak gampang, Iya. mempertahankan kualitas itu juga nggak gampang tuh. Tapi kita tetap berusaha supaya supaya nggak menyerah dan tetap konsisten, karena setiap kali nantinya kita apa namanya ingin menyerah itu harus melihat lagi ke belakang supaya tetap jalan. Wah, ini apa yang Mbak Agnes ngomong ini ada hubungannya dengan pertanyaanku selanjutnya. Oh, Nah, ini apa? mungkin sudah disebutin sebelumnya sih, tapi pengen tahu nih secara eksplisit nih ya. Kiat-kiatnya apa sih ini Mbak Agnes, Kias Leather tetap bertahan sampai sekarang? Uh, Jangan menyerah sih Mbak, sama konsisten ya. Hmm. Jadi setiap muncul perasaan ingin menyerah itu lihat lagi siapa yang ada di belakangnya kita. Karena kan ketika kita melakukan kita menjalankan usaha ini itu kan nggak kita sendiri, tapi ada orang-orang yang ada di belakangnya kita seperti pengrajinnya kita itu mereka kebetulan kami punya pengrajin yang mereka sudah bekerja bersama-sama dengan kami itu dari tahun 90-an sampai sekarang tuh kan Wow, masih ada dari zaman mereka. orang tuanya berarti ya? Iya, iya masih ada. Wow, Itu sampai sekarang itu masih ada. Jadi wow, uh, keren banget. ketika ketika kita muncul perasaan aduh kok susah ya pengen menyerah Ya, itu ya kita harus lihat lagi mereka ke belakang, lihat mereka juga itu karena mereka aja bisa semangat kok tetap 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 mau ini jalan terus, masa kita yang menyerah gitu, ya. seperti itu. Wow, keren banget. Ini Jadi, tadi kan tadi Mbak Agnes sempat nyebutin kan kalau ya, pengrajin itu ada dari zaman orang tuanya sampai sekarang ya, ada yang masih ya. bareng. Ini berapa orang Mbak kira-kira? Kita kalau sekarang cuman ada 15 orang. Kebetulan cuman ada 15 orang, iya. Tapi saya bersyukurnya sih kemampuannya mereka sudah sangat mumpuni ya. Jadi itu sudah lebih dari cukup untuk sekarang ini. Wow, Gitu. keren banget. Keren banget ya. Keren banget teman-teman yang apa kalau ngikutin dari awal tadi ceritanya dari orang tua terus udah diteruskan ke generasi kedua terus bagaimana generasi kedua berusaha Mbak Agnes bersaudara nih berusaha menjaga kualitas tetap sama dengan kebetulan ada pengrajin yang sudah ikut dari berapa tahun 90-an itu tadi. 90-an. Jadi Iya. jadi itu salah satu ya Mbak ya mungkin ya yang menjaga apa standarnya tetap sama tuh kayaknya. Iya, betul. Iya. Karena pengrajinnya juga nggak beda-beda kan menjahitnya kan tetap Iya. tetap orang yang sama. Jadi tahu Iya. tahu banget nih. Jadi Iya. pasti keren banget nih hasil tasnya Kias Leather. Em, Kalau boleh tahu nih Mbak, hmm, apa masa tersulitnya dari Kias Leather nih? Masa tersulit. Ya, eh Kemarin ini sih Mbak, kemarin ada pandemi itu lumayan sulit ya karena kan produksi kan sempat berhenti kan, kita harus uh, apa namanya order untuk ekspor sama sekali nggak ada, itu lumayan sulit buat kami. Tapi uh, ya kita mencoba untuk kemudian kita mencoba untuk terima order satu custom dari lokal, itu lumayan bisa membantu untuk tetap berjalan sih ini. oke. Berarti tadinya itu ekspor dalam jumlah banyak ya, dalam Ya, jumlah apa namanya bulk gitu besar, ya, yang kemudian bisa apa istilahnya apa sih kalau misalnya dia pakai merek sendiri gitu ya? ya, iya betul. Ya, Oke. Tapi Kias Leather sendiri bisa ini dong, tetap pakai mereknya sendiri juga untuk iya. ekspor dong. Ya. Kalau sekarang ini belum. Jadi kita belum 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 ada Maka belum. kami dorong Kias Leather untuk memakai brandnya sendiri. Amin Mbak, makasih. Semoga ya nanti ada kesempatan itu. Tapi kalau sekarang belum ada. Jadi masih ini kita bikin untuk merek mereka sih.
Kalau untuk kita pasang merek kami sendiri itu ada di pasar lokal ini. Oke, jadi itu Ya, lebih dikejar untuk pasar lokal ya? iya betul untuk Oke. pasar lokal. Nah, ini terakhir nih Mbak, pertanyaan Iya. terakhir. Pengen tahu, kenapa sih mau join kreologi? Ini karena kita pengen belajar bersama sih Mbak. Karena saya sendiri kan juga masih butuh banyak belajar ya. Kita juga butuh kadang butuh masukan dari luar ini harus gimana dalam menjalankan usaha kan. Dengan masuknya kita ke kreologi itu bisa uh, kita bisa ketemu dengan sesama pelaku usaha yang lainnya untuk bisa saling bertukar pikiran ini gimana ya bisa supaya kita seperti kondisi sekarang ini supaya kita bisa tetap survive dengan produknya produk lokal itu bisa tetap survive di pasar Indonesia sekarang ini. Oke. Ya, memang kalau kita sendirian tuh kayak apa namanya? Ketika kita ngalamin, aduh nih kenapa bisnisku seperti ini ya? Itu kayak pasti sendirian tuh nggak enak ya. Jadi karena ada komunitas, jadi bisa saling nanya, saling support betul. gitu. Ya, seperti kalau ketika apa namanya? Ketika pameran TI gitu ketemu dengan pelaku usaha yang lainnya, ketemu dengan duanya, itu kan bisa saling tanya gimana bisnisnya, gimana ya enaknya ini masuk pasar ini gitu seperti itu. Jadi kita bisa tukar pikiran untuk apa namanya punya bayangan kedepannya lagi untuk usaha ini gitu. Ya, jadi apa namanya justru dengan ada kreologi ini kita bisa sama-sama saling support ya. Iya betul, saling support. Oke, ini nih Mbak, aku jadi sorry ini kayaknya apa namanya ya, ada pertanyaan, tunggu sebentar, aku ngecek dulu. Okay. Oh bukan, jadi nitip nih buat teman-teman yang terlambat nonton, boleh nonton di IGTV-nya Kreologi. Nah, ini kalau misalnya udah, misalnya nggak keburu nontonnya udah bagian terakhir, terus pengen tadi ngomongin apa sih? Nah, nanti bisa lihat di IGTV. Tuh, bisa lihat wajahnya Mbak Agnes. Oke, Mbak Agnes, oh ya, aku tadi sempat ini kepikiran. Nah, mungkin teman-teman pengen tahu juga nih, sebenarnya Kias Leather ini punya toko offline nggak sih? Kalau toko offline kita nggak ada Mbak, kita cuma ada workshop. Tapi bisa juga sih misalnya nanti ada teman-teman mau lihat produknya Kias, itu bisa nanti datang ke workshopnya kita. Kita terbuka untuk itu. Oke, tapi janjian dulu kan? Nanti iya, kalau betul, janjian dulu. Yang ada, ya. DM dulu atau WhatsApp ke WhatsAppnya Kias, nomornya Kias. Nanti kita bikin janji. Oke, nanti aku kalau ke Jogja, kalau semua sudah aman, normal. sudah hijau semua, nanti aku akan berkunjung ke Kias Leather. Ditunggu Tapi Mbak. Keren banget loh tas-tasnya. Aku sendiri pribadi pengen mencoba. harus mencoba. Oh iya ya, pasti tenang Mbak. Support produk lokal. Nanti aku DM ya. Oke. Ini teman-teman kalau ada yang mau tanya, boleh nih ke ini ada linknya bit.ly komunitas kreologi. bit.ly komunitas kreologi. Kalau apa namanya telat terus pengen nanya-nanya lagi, boleh di link itu ya. Ini makasih banget Mbak Agnes, kita jadi semakin tahu kayak apa sih namanya produk kulit tuh kayak apa, terus bagaimana menjaga standarnya. Memang masa-masa pandemi seperti ini tidak mudah bagi siapapun sih, terutama kita-kita yang di bisnis kerajinan tangan seperti ini gitu. Tapi untungnya ada kreologi, jadi kita sama-sama bisa saling support, saling bertanya gitu. Misalnya, aduh ini gimana ya inventorinya, atau apakah aku salah atau aku benar gitu ya. Jadi bisa ada tempat untuk bertanya. Nah, kalau teman-teman ketinggalan, sekali lagi bisa lihat di IGTV-nya Kreologi. Juga, ada di channel YouTube. Oh sorry, ini
Ini ternyata yang tadi aku ngomong itu untuk join di komunitas kreologi. Salah, maaf ya. Oh, untuk nanya belum ada nih linknya. Sepertinya aku harus mengetik. Oke, aku ngetik ya. Sebentar. Sebentar ya Mbak Agnes. Iya, iya Mbak. Oh, oke. Ini untuk join di ini sih. Join di komunitas kreologi. Sorry. Kalau mau nanya ya nanti nanyanya mungkin di situ bisa. Oke, Mbak Agnes, Iya, terima kasih untuk malam hari ini. Keren sama-sama banget. Mbak Fitria. Terima kasih udah ngobrol sama kreologi. Semoga dengan adanya kerjasama ini kita jadi semakin sama-sama apa namanya semangat. Ya, Oh ya, kalau ada yang mau nanya, ini ada di info.kreologi@gmail. Ini aku pin ya. Mungkin ada yang perlu. info.kreologi@gmail.com. Oke, teman-teman pengen tahu produknya Kias Leather, bisa langsung ke IG-nya Kias Leather. Mau bisa order custom tadi ya? bisa. Bisa, Ya, kita bisa terima order custom. Ya. Lagi ada promo pokoknya kita. Diskon Oh, lagi ada 20%. promo. Mumpung promo. Ayo, Mumpung promo. apa namanya? Rombongan diskon, silakan. Promo. Jarang-jarang loh kita gitu. Open Oh, PO. gitu ya? Ya, jarang-jarang kita open PO ada diskon juga, itu jarang-jarang loh. Mumpung ini. Kenapa itu bisa terjadi? Coba diceritakan dulu. Ya karena itu tadi Mbak, karena kita kan biasanya kan jarang ya, bukannya jarang, karena kita kan kemarin belum fokus untuk masuk ke pasar lokal kan, Iya. lebih ke pasar ekspor kan, makanya ini sekarang untuk masuk ke memperkenalkan Kias lebih luas lagi ke pasar lokal, itu kita promo, lagi gencar-gencarnya promo, ini ada promo untuk custom diskon gitu, seperti itu. Nah, ini salah satu kiat ini sepertinya teman-teman. Iya, Jadi kalau mau ke pasar lokal, lempar promo, lempar diskon. promo. Indonesia senang diskon soalnya ya. Iya. Atau bisa lihat juga di Shopee atau Tokopedia, itu biasanya kita juga ada promo. Atau pantau terus aja itu Instagramnya kita, Instagram story-nya kita, itu biasanya kita akan selalu ada kejutan promo-promo. Oh wow, menarik. Aku udah follow loh. Ayo, Oke. Ayo teman-teman boleh follow, boleh lihat promo-promonya Kias Leather. Kita harus support sesama produk buatan lokal Indonesia. Kan kita harus bangga sama buatan Indonesia. Ya, betul. Oke, terima kasih Mbak Agnes untuk sama-sama Mbak Fitria. 44 menit ngobrolnya. Nggak terasa sudah 44 menit loh. Ya, teman-teman, Mbak Agnes sih sempat grogi. Iya, jadi sekarang udah enggak ya Mbak? Masih Mbak, masih grogi. Oh masih, oke. Oke, terima kasih Mbak Agnes buat sharingnya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Kalau misalnya terlambat tadi, bisa lihat di IG live-nya Kreologi. IGTV-nya Kreologi. Kalau mau tanya bisa di info. .kreologi@gmail.com. Kemudian kalau mau join ke komunitas kreologi, ini bisa lihat di kolom komen, ada yang saya pin baru, bit.ly/komunitas kreologi. Oke, selamat malam Mbak Agnes. Terima kasih Mbak Fitria, sampai jumpa. Salam buat Kota Jogja. Ya, sehat selalu ya. Sama-sama, sehat selalu supaya kita bisa bertemu setelah pandemi ini berakhir. Ya. Ditunggu di Jogja. Terima kasih. Terima kasih. Ya, salam buat pengrajinnya semua. Ya, saya sampaikan. Oke. Terima kasih. Selamat malam. Malam.